Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar baik untuk tes seleksi P3K maupun CPNS. Di video kali ini akan berpusat pada tes wawasan kebangsaan yang kedua, yaitu aspek kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, dan perundang-undangan nasional. Nah, tentu saja Anda perlu melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video. Jangan lupa, apabila Anda merasa video ini bermanfaat, maka share seluas-luasnya agar lebih banyak lagi yang mengikuti dan merasakan manfaat dari video ini, terutama sebagai persiapan Anda untuk bersiap dalam tes seleksi baik P3K maupun CPNS. Hakikat kedaulatan rakyat. Asal istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin yaitu supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Makna kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Sifat kedaulatan menurut Jan Biden, sifat kedaulatan sebagai berikut. Yang pertama, asli. Kekuatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain. Tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Macam-macam kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam atau interne sovereignty, ya. Kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kedaulatan keluar, externe sovereignty, kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Kemudian teori-teori kedaulatan. Teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan dengan ciri-ciri kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan. B. Negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan atau Raja mengaku sebagai keturunan dewa. Teori kedaulatan Raja. Teori kedaulatan Raja memiliki ciri-ciri kekuasaan tertinggi di tangan Raja. Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas sehingga Raja berada di atas undang-undang. Tokohnya yaitu Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara memiliki ciri-ciri kekuasaan tertinggi ada pada negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan. Tokoh pencetusnya adalah Jean Bodin dan George Jelinek. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum cirinya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum dan negara yang menciptakan hukum. Tokoh pencetusnya adalah Krebe. 5 adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ciri-cirinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sumber teorinya adalah ajaran demokrasi. Tokoh pencetusnya adalah John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Struktur ketatanegaraan, ya, terdapat perbedaan yang mencolok pada struktur ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, ya, itu Pancasila menduduki posisi yang tertinggi sebagai sumber
MPR berada di atas Presiden dan DPR. Sedangkan setelah amandemen undang-undang, antara MPR, Presiden, Kekuasaan Kehakiman, BPK, dan KPU, ini adalah lembaga yang sejajar. Lihat perbedaannya ya. Sebelum amandemen dan setelah amandemen. Nah, kedaulatan rakyat di Indonesia, lembaga-lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah atau Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat, landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. A. MPR, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Presiden, tugas dan wewenang presiden adalah menjalankan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan RUU, membentuk Perpu, mengajukan RAPBN, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menetapkan perang dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberi gelar dan tanda jasa. Dewan Perwakilan Rakyat, tugas DPR adalah menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan RUU, mengawasi jalannya pemerintahan. Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut: hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, hak imunitas, hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataan dalam sidang, hak mengajukan usul atau pendapat. 5. Hak mengajukan usul RUU, hak budget atau hak membahas RAPBN. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, tugasnya adalah berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Agung, tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Konstitusi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji kekuatan UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, tugasnya adalah mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan dan agama, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Komisi Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU adalah merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu, penetapan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Komisi Yudisial,
Tugas dan kewenangannya adalah mengawasi perilaku hakim agung, mengusulkan pengangkatan hakim agung, mengusulkan nama calon hakim agung, dan ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Sistem pemerintahan. Berikut adalah macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama adalah presidensial. Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Cirinya, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilih. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah pemilihan umum. Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-cirinya, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen. Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara, raja atau ratu atau presiden dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum. Semi presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya, presiden republik dipilih melalui hak pilih umum. Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar. Perdana Menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sumbernya adalah UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sumbernya adalah UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sumbernya adalah UUD 1945 pasal 4 ayat 1. Presiden tidak dapat membebankan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar. Sumbernya ada pada UUD 1945 pasal 7C. Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sumbernya adalah UUD 1945 pasal 17 ayat 1 dan 2. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sumbernya adalah UUD 1945 pasal 20 ayat 1. Tata urutan perundang-undangan nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan negara tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Kedua adalah putusan MPR yang mengikat
ke dalam majelis saja. Ya, yang pertama adalah ketetapan, yang kedua adalah keputusan. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang. Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa. Sumbernya adalah pasal 22 UUD 1945. Ketentuannya adalah Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. Jika ditolak, DPR atau Perpu harus dicabut. Yang kelima adalah peraturan pemerintah atau PP, yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Keputusan Presiden atau Kepres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi. Peraturan daerah atau Perda. Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis perda, yang pertama adalah perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Perda kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati. Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat. Fungsi dan kedudukan peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan perundang-undangan yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum, untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, untuk memberikan rasa keadilan, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum bagi warga negara menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional yang pertama adalah dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas hierarki, artinya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini asas hierarki. B. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, artinya hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang, DPR atau MK. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Konsistensi artinya tidak ada pasal-pasal yang bertentangan baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lainnya. Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan. A. Proses penyiapan rancangan undang-undang. 1. RUU yang berasal dari Presiden dipersiapkan oleh Presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draft RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR. RUU yang berasal dari DPR RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh panitia ad hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR. Proses pengajuan RUU diajukan oleh Presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri. DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi undang-undang RUU. C. Proses pembahasan RUU diajukan oleh Presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR. Proses penetapan RUU menjadi UU. RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR. Pengesahan dan
pemberlakuan undang-undang, setelah DPR menetapkan RUU menjadi undang-undang, UU tersebut disahkan oleh Presiden untuk diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam lembaran negara tentang berlakunya undang-undang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua adalah Presiden. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari judul, pembukaan, kemudian batang tubuh.